Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Pertama-tama terlebih dahulu marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmat rahmat, karunia, taufik dan hidayah wala sehingga kembali pada malam hari ini kita dapat melanjutkan kajian kita tentang ilmu fikih kitab Sabilul Muhtadin yang masih membicarakan tentang Kitabus Shaum, itu masalah yang berkaitan dengan puasa. Karena 1 bulan lagi insya Allah kita akan masuk di bulan Ramadan. Diiringi dengan salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, sahabat, kerabat, zuriat, bahkan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Dan marilah kita pula sama-sama memperbaharui atau berikhtiar dengan niat nawaitu an a'taqifa fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Sengaja saya beriktikaf di dalam masjid ini sunnat atasku karena Allah Ta'ala. Hadirin jamaah salat maghrib Masjid Al-Jihad yang dimuliakan Allah. Baik, kita akan lanjutkan. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Kalau orang yang musafir berpuasa mulai dari negerinya, maka ia tidak boleh berbuka pada hari itu karena sebagian puasanya jatuh di dalam negeri. Karena itu ia dianggap masih berada dalam negerinya. Dan juga perjalanannya dengan keinginannya sendiri, berbeda dengan orang yang diserang penyakit yang ia sedang berpuasa, maka ia boleh berbuka karena sakit. Karena sakit tidak dengan keinginannya sendiri. Sedang sebab diperbolehkan berbuka adalah
bukan dengan keinginannya sendiri. Jadi karena sakit tadi, ya. Apabila orang sakit, maka boleh berbuka puasa. Apabila orang sedang dalam perjalanan, maka boleh berbuka puasa. Disyaratkan boleh berbuka karena adanya uzur dan berniat memperbolehkan atau memperoleh keringanan atau rukhsah ini disepakati oleh Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfah dan Syekh Khatib Syarbaini dalam kitabnya Mughni. Jadi mereka berdua ini sepakat. Artinya kalau orang yang tadi di dalam perjalanan itu ada rukhsah, hanya keringanan untuk tidak berpuasa selama di dalam perjalanan atau karena sakit misalnya. Dikeluarkan dari kata dalam perjalanan pada hari itu ialah hari yang dia berada dalam perjalanan, maka dia boleh berbuka dengan tidak makruh selama masih dalam perjalanan. Puasa dalam perjalanan lebih afdol dari berbuka agar memperoleh waktu fadilah, terkecuali kalau takut terjadi mudarat karena berpuasa. Nah, jadi amun di dalam perjalanan itu kita awal berpuasa itu malah lebih afdol. Memang boleh berbuka, ya, boleh. Tapi kalau kita awal berpuasa di dalam perjalanan itu malah lebih afdol karena pahalanya kita. Karena di dalam perjalanan itu uyuh. Daripada kita berada di rumah. Terkecuali kalau puasa tadi membawa mudarat, ya, misalnya kita dalam perjalanan kita bawa puasa, kalau kita malah mudarat, ya, atau berbahaya atau karena puasa tadi malah kita sakit misalnya, itu kan boleh. Pada waktu itu atau pada waktu sesudahnya, maka berbuka lebih afdol dari berpuasa. Jadi maksudnya kalau kita awal berpuasa dalam perjalanan, ya, nah itu pahalanya lebih besar, lebih afdol. Tetapi kalau itu menimbulkan mudarat, ya kan, itu malah lebih baik berbuka. Kalau karena puasa tadi timbul mudarat, nah itu lebih baik berbuka, lebih afdol berbuka dari berpuasa. Dan terkadang wajib berbuka kalau ditakutkan karena puasa akan mendatangkan mudarat sampai ke tingkat yang memperbolehkan dia bertayamum, seperti yang diterangkan dalam uraian yang terdahulu. Artinya kalau misalnya kita harus bertayamum sembahyang, berarti kan kadang awal memakai air, ya. Nah itu kan mudarat karena jadinya. Nah jadi kalau mendatangkan mudarat tadi malah wajib kita berbuka. Nah bukan sunat saja, ya, wajib berbuka puasa. Artinya mendeklarasi berpuasa malah bisa berdosa. Kenapa? Karena apabila di puasa kita mudarat dalam perjalanan, susah gitu, ya.
Kalau orang yang musafir, orang dalam perjalanan menjadi mukim, mukim itu sudah sampai di tujuan, atau orang yang sakit menjadi sembuh di dalam puasanya, maka haram berbuka karena tidak tercapai sebab yang memperbolehkan berbuka. Nah, kalau misalnya orang dalam perjalanan, kalau mungkin itu kan berarti sudah sampai, mungkin bilangnya sudah akan sampai tujuan. Atau misalnya orang yang sakit dalam berpuasa saatnya sembuh, malah itu tidak haram berbuka puasa, karena boleh berbuka puasa. Kenapa? Karena tidak tercapai sebab yang memperbolehkan berbuka tadi. Dan demikian juga kalau orang musafir berbuka atau orang yang sakit menjadi sembuh, maka wajib atas keduanya mangqadha. Wajib atas keduanya mangqadha. Ya. Misalnya orang musafir tadi berbuka, ya, atau orang yang sakit tadi berbuka, maka wajib mangqadha. Wajib qadha bagi orang yang haid dan nifas. Ya. Wajib qadha bagi orang yang haid dan nifas. Dan bagi orang yang berbuka tanpa udzur, dan bagi yang tidak berniat puasa, bagi yang tidak berniat puasa semenjak waktu malam dengan sengaja atau karena lupa. Jadi orang yang haid, orang yang nifas, yang apabila sudah selesai haidnya, selesai nifasnya, maka dia wajib mangqadha. Artinya berbayar puasa juga, ya, berbayar dengan puasa juga. Jangan berbayar fidyah. Kalau bayar fidyah itu orang ada mampu berpuasa, orang yang tukang, atau misalnya penyakitnya kalau dia sembuh, mah misalnya, akhir. Nah, kalau mah tadi, mah kan, apabila di bawahnya puasa, lalunya sakit, lambungnya sakit, ya lah. Nah itu boleh membayar fidyah. Artinya ada mampu dulu berpuasa, jadi bawahnya puasa ya, malahnya sakit itu boleh bayar fidyah, berbayar fidyah. Tapi kalau yang mampu aja berpuasa, orangnya haid misalnya orang yang nifas, kalau aja puasa, lebih baik diganti dengan puasa, jangan bayar fidyah. Yang bayar fidyah itu dikhususkan orang yang memang ada awal lalu berpuasa. Kalau masih kawal aja, bayar dengan puasa juga, ya. Dan wajib mangqadha bagi orang yang tertinggal puasanya karena pingsan atau murtad. Karena pingsan dianggap sebagai penyakit. Berbeda dengan sholat, maka ia tidak wajib mengqadha sholat yang tertinggal dalam waktu pingsan, karena kejadian yang seperti ini akan terjadi berulang-ulang dan bukan dengan keinginannya sendiri. Orang yang kafir kemudian berislam, maka tidak wajib mengqadha puasanya. Masalah ini
ditetapkan melalui ijma ulama agar ia akan bertambah tertarik dengan Islam. Kalau seorang anak mencapai usia balik dan orang yang gila menjadi sembuh, maka tidaklah wajib mengqadha puasa yang tertinggal di masa anak-anak atau di masa gila, terkecuali kalau gila di dalam puasa murtad. Kalau gila di dalam masa murtad atau di dalam mabuknya, maka wajiblah mengqadha puasanya yang tertinggal di masa murtadnya dan masa mabuknya. Seperti yang diterangkan dalam uraian yang terdahulu di dalam bab sholat, kalau anak-anak mencapai usia balik pada pertengahan hari puasa, maka wajib ia menyempurnakan puasanya dan tidak wajib qadha. Dan kalau anak-anak mencapai usia balik pada waktu siang bulan Ramadan, sedang ia tidak berpuasa, atau orang yang gila menjadi sembuh, atau orang yang kafir masuk Islam pada siang hari, tidaklah wajib atas mereka mengqadha, karena tidak didapatkannya waktu yang cukup untuk mengerjakan puasa yang tunai, dan mereka wajib menahan diri dari adegan tidak makan dan minum di siang harinya yang masih tertinggal. Ini misalnya orang masih anak-anak, ya baru balik, lalu pas tengah hari, lalu usianya balik, tengah hari dari balik usianya, dengan sebab apakah? Mimpi kan, misalnya mimpi basah. Nah, yang setengah hari itu ini ada wajib mengqadha, ya, ada wajib. Tapi ketika dia dapat apa tadi usianya balik tadi, yang ada boleh makan dan minum pada saat pada sisa harinya yang masih tertinggal. Artinya jangan sampai waktu kurang. Anak makan itu di belakang, jangan kepadatan orang. Tetapi sunat menahan diri dari yang membatalkan puasa bagi mereka dan bagi perempuan yang haid pada waktu siang hari, agar keluar dari perselisihan ulama, karena ada yang mengatakan menahan diri itu hukumnya wajib, ujar sebagian ulama. Sunat menahan diri bagi orang yang sakit sedang penyakitnya sembuh sebelum tenggelam matahari. Demikian juga bagi orang yang musafir yang menjadi mukim, ia menahan diri pada sisa hari pada hari-hari itu karena untuk menghormati waktu. Orang yang berbuka tanpa uzur wajib menahan diri. Orang yang berbuka tanpa uzur wajib menahan diri. Demikian juga orang yang lupa berniat pada waktu malam hari. Begitu juga orang yang mengira hari masih malam, tetapi ternyata sudah siang. Dan bagi orang yang berbuka yang pikirannya hari itu adalah hari Syakh, ragu,
termasuk awal bulan Ramadan karena menghormati waktu. Dapat dipahami wajib menahan diri apabila dikaitkan dengan puasa Ramadan yang berarti puasa bukan bulan Ramadan seperti puasa nazar dan puasa qadha, tidaklah wajib menahan diri. Orang yang menahan diri bukan bulan Ramadan tidaklah termasuk orang yang berpuasa menurut syarat, sekalipun kepadanya diberikan pahala karena menahan diri. Kalau di dalam menahan diri, imsak ia mengerjakan sesuatu yang dilarang, memperbuatnya dalam puasa, kepadanya tidak dikenakan apa-apa terkecuali dosa. Nah, sampai sini dulu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saudara-saudara kita, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya Allah. Semoga muslimin dan muslimat, semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan salahnya hajat kita biar kita menjadi hajat akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.